Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, kita jumpa lagi di channel Perbincangan Rakyat soal isu-isu aktual, baik nasional maupun di daerah. Hari ini kita sedikit bahas soal NTT. Karena durasi di YouTube ini sangat singkat, sehingga kita bicara singkat-singkat aja. Bahwa beberapa hari yang lalu, dalam pembahasan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur diproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah adalah 6-7%. Hasil dari proyeksi tersebut ya, di-share ke kanal-kanal sosmed termasuk di grup WhatsApp dan mendapat tanggapan luas dan pertanyaan bahwa apakah proyeksi pertumbuhan 6-7% untuk pertumbuhan ekonomi NTT itu realistis bila kita lihat kondisi saat ini. Karena dengan proyeksi 7% itu berarti proyeksi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur lebih optimis bila dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan nasional yang pada APBN 2021 itu di 5,1%. Tapi bukan soal optimis atau tidak, realistis atau tidak. Saya ingin kita melihat pada sisi apakah dari struktur perekonomian, komponen-komponen pertumbuhan perekonomian Nusa Tenggara Timur itu memungkinkan bahwa kita bisa tumbuh mencapai 7% di tahun 2021, itu yang paling penting. Oleh karena itu, sebaiknya kita melihat ke data yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik maupun data-data pendukung lainnya. Kalau kita lihat ya secara cepat-cepat histori daripada PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan lapangan usaha, atas dasar harga konstan, menurut lapangan usaha, ini sektor yang paling tinggi dan selama ini berkontribusi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanannya. Kemudian disusul sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar, eceran, dan telekomunikasi. Bahwa beberapa hari lalu dalam suatu webinar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia perwakilan NTT, di situ ada representasi pemerintah, dalam hal ini staf ahli Gubernur NTT, menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi 7% di NTT itu membutuhkan besaran investasi, dan salah satu pintu masuk ke proses investasi itu adalah melalui sektor pariwisata yang bakal didesain ke depan menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kalau kita lihat dari struktur perekonomian, ini terlihat bahwa komponen-komponen pendukung pariwisata di NTT itu pertumbuhannya sangat kecil dalam kontribusinya terhadap PDRB. Misalnya dari sisi penyediaan akomodasi, perhotelan, penginapan, dan lain-lainnya. Transportasi juga pertumbuhannya itu sangat kecil dari sisi struktur PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu secara singkatnya seperti itu, bahwa inilah gambaran sektor-sektor yang bisa meleverage pertumbuhan ekonomi. Nah, catatan saya adalah bahwa sektor-sektor andalan yang selama ini berkontribusi besar, memiliki share yang besar terhadap PDRB Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini memang harus dioptimalisasikan lagi sehingga pertumbuhannya lebih baik dan berkualitas. Sementara sektor-sektor yang diproyeksikan menjadi prime mover utama, ya, prime mover pertumbuhan ekonomi, ini didukung juga
dengan infrastruktur dasarnya sehingga geliat pertumbuhannya lebih cepat lagi, sehingga itu akan mendorong investasi dan itu akan memberikan leverage yang besar terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Itu tentu harapannya seperti itu. Nah, itu gambaran singkat. Namun kita melihat ke data aktual berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur ya, ini yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik ya, pada triwulan 3 2020. Di sini terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi 1,68. Nah, dengan posisi pertumbuhan meskipun masih kontraksi sebesar 1,68 ini memang menunjukkan tren perbaikan bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di mana pertumbuhannya adalah minus 9, angkanya kecil sekali, 1,98, sorry. Artinya bahwa berbagai stimulus yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang dikucurkan oleh pemerintah, baik untuk merelaksasi dunia usaha dan konsumsi, itu setidaknya berkontribusi terhadap pertumbuhan. Namun dalam lokus NTT, kalau kita mau melihat komponen atau sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 ini adalah di sektor telekomunikasi. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor lain pertumbuhannya tidak begitu menggembirakan. Sementara dari sisi PDRB, menurut pengeluaran misalnya, kontribusi terbesar masih didominasi oleh government spending atau pengeluaran pemerintah daerah. Tentu seiring menurunnya daya beli, konsumsi rumah tangga pun mengalami penurunan, demikian pun dari sisi pembentukan modal tetap bruto, demikian juga dari sisi ekspor impor dan inventory. Itu artinya kita butuh resource yang lebih besar lagi agar bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi sehingga di kuartal 4 nanti kita bisa keluar dari jebakan kontraksi perekonomian.